Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Psikologi Islam, kelas 20B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertema keterampilan berbahasa. Terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa. Dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD. Disusun oleh saya sendiri, Nur Azizah. Keterampilan berbahasa terbagi dua, yaitu keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Keterampilan reseptif sendiri merupakan kemampuan untuk memahami bahasa lisan, baik yang didengar maupun yang dibaca. Berikut adalah bagian dari keterampilan reseptif. A. Membaca. Menurut KBBI, keterampilan merupakan kecakapan seseorang untuk menyelesaikan tugas, sedangkan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk menggunakan bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan dalam berbahasa adalah kemampuan terampil dalam kecakapan baik membaca, menulis, mendengarkan, maupun berbicara, atau bisa juga dikenal dengan seni mengenai berbicara yang dimiliki seorang. Keterampilan membaca diantaranya 1. Pemahaman, artinya memahami isi bacaan yang terkandung di dalam suatu tulisan secara mendalam. 2. Penguasaan kosakata. Orang yang memiliki penguasaan kosakata yang banyak akan memudahkan dalam proses membaca. 3. Motivasi. Agar dapat meningkatkan motivasi, bisa dengan mengingat-ingat manfaat besar yang terkandung ketika membaca buku tersebut. 4. Konsentrasi. Cara agar berkonsentrasi dengan baik yaitu bisa dengan menjernihkan pikiran, lalu fokus kepada bahan bacaan. 5. Inti bacaan. Gagasan utama atau inti bacaan biasanya terletak di awal paragraf deduktif atau di akhir paragraf induktif. 6. Rendahnya kecepatan membaca. 7. Vokalisasi. B. Menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh apresiasi untuk memperoleh informasi atau menangkap isi serta memahami makna dari komunikasi yang telah disampaikan pembicara, baik melalui ujaran atau lisan. Menyimak terbagi atas. A. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap sesuatu bahasa. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Menyimak ekstensif sendiri terbagi menjadi 1. Menyimak sosial. Menyimak sosial biasanya berlangsung di tempat orang-orang bercengkrama dan saling mendengarkan satu sama lain untuk memberi respon timbal balik yang wajar dan memberikan perhatian yang wajar mengenai apa yang dikemukakan. 2. Menyimak sekunder. Menyimak sekunder merupakan mendengar secara kebetulan atau menyimak yang dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. 3. Menyimak estetik. Aesthetic listening. Terbagi atas. A. Menyimak puisi, syair-syair, musik, atau rekaman-rekaman. B. Menikmati cerita, puisi, dan lakon yang diceritakan. 4. Menyimak pasif. Passive listening. Menyimak pasif merupakan kegiatan menyimak sebuah pembahasan yang dilakukan secara spontan dan tanpa tujuan yang dasar. B. Menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif meliputi 1. Menyimak kritis, critical listening. 2. Menyimak konsentratif, concentrative listening. 3. Menyimak kreatif, creative listening. 4. Menyimak eksploratif. 5. Menyimak interrogatif. 6. Menyimak selektif. Keterampilan produktif. Keterampilan produktif adalah seni berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi,
atau gagasan, baik secara tertulis maupun lisan. Adapun yang termasuk dalam keterampilan bahasa produktif adalah sebagai berikut. A. Berbicara. Keterampilan berbicara merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seorang yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan secara lisan dengan efektif, sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Permasalahan dalam keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. 1. Kepercayaan diri. 2. Penyampaian. 3. Pengetahuan. 4. Topik atau materi. 5. Situasi dan kondisi. 6. Diksi. B. Menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa. Keterampilan menulis merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Contohnya seperti penulis karya ilmiah. Permasalahan yang sering muncul dalam keterampilan menulis yaitu sebagai berikut. 1. Tata kalimat. Yang perlu diperhatikan dalam tata kalimat adalah A. Perhatikan susunan pembahasan dan alania. B. Perhatikan EYD dan SPOK. 2. Tata tulis. 3. Motivasi. 4. Pengetahuan. 5. Kecepatan. 6. Menentukan tema. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.